Rahasia jantung awet atau habis di usia muda. Kembali lagi bersama saya, Dr. Erta, dokter spesialis jantung di Klinik Kiera. Kalau kamu sering bertanya-tanya, kenapa ada orang di usia 30-an udah kena serangan jantung, tapi di sisi lain ada lansia yang usianya 80 bahkan 90 tahun, itu masih kuat lari puluhan kilometer, ikut maraton atau rutin angkat beban di gym. Video ini memang dibuat untuk kamu. Tonton sampai selesai, dan kalau merasa isinya relevan, follow akun ini supaya nggak ketinggalan obrolan kesehatan penting yang jarang dibahas jujur. Sebagai dokter jantung, saya selalu lihat dua ekstrim yang sangat kontras. Ada pasien datang di usia 30-an, datang dengan serangan jantung pertama. Pasien lainnya datang bukan dengan nyeri dada, tapi mudah lelah, sesak nafas, dan setelah diperiksa ternyata jantungnya itu sudah melemah. Secara medis kami sebut gagal jantung. Usianya belum kepala 4, tapi kualitas hidupnya itu udah seperti orang yang jauh lebih tua. Di sisi lain, saya juga sering ketemu pasien di usia 70 tahun, 80, bahkan mendekati 90 tahun. Pikirannya itu masih jernih, masih bisa ngobrol, masih bisa bercanda. Dan ketika diperiksa, ternyata jantungnya itu masih relatif baik ya. Dia datang bukan karena penyakit berat, tapi sekedar kontrol, karena ada riwayat hipertensi udah lama. Tapi karena dia rajin kontrol, jantungnya itu masih oke. Pembuluh darahnya relatif aman, masih sanggup aktivitas sehari-hari. Ada yang jalan cepat, ada yang rutin bersepeda. Bahkan ada yang bangga cerita masih bisa ikutan jalan santai bersama keluarganya. Mungkin ada yang bertanya, apa bedanya ya kok bisa begitu drastis perbedaan seperti ini? Banyak orang berpikir jawabannya itu pasti genetik. Memang, genetik itu ada peranan, tapi gen itu bukan vonis. Gen itu seperti kartu awal yang dibagikan. Tapi cara kita memainkan kartunya itu jauh lebih menentukan. Dalam praktek sehari-hari, perbedaan nasib jantung ini hampir selalu bisa ditelusuri ke kebiasaan hidup yang berlangsung bertahun-tahun. Kebiasaan pertama yang paling sering membedakan adalah hubungan seseorang dengan rokok. Pasien muda dengan serangan jantung itu hampir selalu punya riwayat merokok, entah aktif atau cuman sosial. Sementara lansia dengan jantung yang awet itu biasanya nggak ada riwayat merokok atau sudah berhenti jauh lama. Pembuluh darah itu ingat, kerusakan kecil yang terjadi setiap hari selama bertahun-tahun itu akan menumpuk dan nimbulin masalah di hari tua. Kebiasaan kedua adalah cara tubuh bergerak. Bukan soal jadi atlet, tapi soal konsistensi. Banyak pasien muda mengaku dulunya itu aktif, tapi berhenti total sejak mulai sibuk, sejak mulai menikah, sejak kerja kantoran. Bertahun-tahun kerjaannya itu duduk, minim gerak, lalu kaget ketika jantungnya itu protes. Lansia yang masih sehat jantungnya hampir selalu punya satu kesamaan. Mereka tidak pernah benar-benar berhenti bergerak, meski mungkin intensitasnya itu menurun seiring usia. Yang ketiga adalah pola makan sehari-hari, bukan diet musiman. Pasien muda sering hidup dengan pola makan praktis, gorengan, makanan cepat saji, minuman manis, karbohidrat sederhana, bukan cuman sesekali, tapi sebagai kebiasaan, bagian dari gaya hidupnya. Lansia yang jantungnya awet biasanya makannya itu sederhana, tidak berlebihan, jarang ultra proses, dan mengenal rasa kenyang sebelum piringnya itu benar-benar kosong. Contohnya, punya kebiasaan makan jagung rebus, ubi rebus ya, talas rebus. Kebiasaan keempat adalah hubungannya dengan tidur. Nah, ini sering diremehkan. Kurang tidur kronis itu menaikkan hormon stres, tekanan darah, dan gangguan metabolik. Banyak pasien muda saat ini kerja keras seharian ya, entah di 1 atau 2 pekerjaan, tapi tidurnya itu jadinya sangat berkurang. Seharinya cuma tidur 4 atau 5 jam. Jantung mereka itu kerja keras setiap hari. Sementara orang-orang dengan jantung yang panjang umur hampir selalu punya jam tidur yang relatif teratur dan cukup. Sehari 7 sampai 8 jam. Yang kelima adalah bagaimana seseorang itu mengelola stres. Stres itu sesuatu yang tidak bisa dihindari, tapi cara kita meresponnya itu bisa dipilih. Saya sering melihat pasien muda dengan pekerjaan yang sangat menekan, tapi tanpa mekanisme pelepasan stres yang sehat, semuanya dipendam, semuanya dikejar, sampai tubuh itu yang akhirnya membayar. Lansia yang sehat jantungnya biasanya lebih santai menghadapi hidup. Bukan karena hidup mereka mudah, tapi karena mereka belajar untuk melepaskan stresnya. Kebiasaan keenam adalah kedisiplinan terhadap kesehatan dasar. Rutin cek tekanan darah, gula darah, kolesterol. Pasien muda sering merasa masih muda, belum perlu datangnya ke dokter baru saat sudah terjadi serangan jantung. Sementara orang dengan jantung yang awet biasanya mengenal tubuhnya lebih awal dan tidak alergi pada kontrol rutin. Pasien yang tadi saya ceritakan itu ya, usianya sekitar 90 tahunan, dia udah ketahuan punya hipertensi dari usia
60-an. Artinya dia udah minum obat hampir 30 tahun, tapi jantungnya itu masih awet. Yang ketujuh adalah hubungan dengan berat badan. Obesitas itu bukan cuma soal penampilan, tapi beban kerja jantung. Banyak pasien muda datang dengan lingkar perut yang besar, nyeri lutut, nyeri punggung, tapi tetap merasa masih kuat. Jantung mereka sebenarnya bekerja lembur setiap hari. Orang dengan jantung yang panjang umur biasanya menjaga berat badannya tetap rasional. Bukan kurus yang ekstrim, tapi juga tidak membiarkan tubuhnya itu kewalahan. Kebiasaan ke-8 adalah konsistensi. Dan ini yang paling sulit. Bukan olahraga seminggu sekali, bukan makan sehat 2 minggu sebelum medical check up, bukan berhenti merokok cuman setelah masuk rumah sakit. Jantung itu tidak menilai niat kamu. Jantung itu menilai kebiasaan yang udah rutin diulang setiap hari. Kalau kita rangkum, perbedaan antara orang yang kena serangan jantung di usia muda dan orang yang jantungnya awet sampai usia lanjut itu jarang sekali karena satu keputusan besar. Hampir selalu karena ribuan keputusan kecil yang tampaknya sepele tapi dilakukan terus-menerus. Saya sering bilang ke pasien muda dengan gagal jantung, penyakit mereka itu tidak datang tiba-tiba. Jantung itu hanya menyampaikan akumulasi dari apa yang mereka lakukan pada tubuhnya selama bertahun-tahun. Sayangnya, jantung menyampaikan pesannya dengan cara yang tidak bisa ditunda dan tidak bisa ditolak. Sebaliknya, lansia yang masih kuat lari itu bukan karena mereka kebal penyakit. Mereka hanya memberi tubuh mereka kesempatan untuk bertahan lebih lama. Mereka tidak sempurna, tapi mereka konsisten menjalani hidup sehat sehari-hari. Kalau kamu menonton video ini dan masih diberi tubuh yang sehat, anggap video ini bukan sebagai ancaman, bukan sebagai video yang nakut-nakutin, tapi sebagai undangan. Undangan untuk memilih nasib jantungmu sendiri. Pelan-pelan, satu kebiasaan demi satu kebiasaan itu diperbaiki. Mudah-mudahan setelah ini kamu tidak lagi bertanya kenapa ada orang muda sudah sakit dan ada yang tua masih kuat. Jawabannya ada di keseharian kita sendiri. Dan kalau menurutmu video ini penting, bagikan ya. Siapa tahu satu orang berubah hari ini dan jantungnya baru terima kasih puluhan tahun kemudian.